Selamat pagi, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang di sorga menyertai saudara sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di hari ini, marilah kita merendahkan hati dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat renungan harian di hari ini tertulis di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi kita di hari ini. Saudara-saudara, ada banyak di antara kita yang mungkin sudah sering mendengar doa Yabes. Bahkan mungkin kita pernah mendengar doa Yabes yang dinyanyikan dalam sebuah lagu rohani. Apakah doa Yabes ini adalah doa yang baik? Atau bisakah kita menyebut doa Yabes ini adalah seperti doa yang terkesan mengejar kepentingan duniawi? Yang mana yang benar? Saudara-saudara, suatu saat Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa saja yang kamu minta. Perhatikan saudara-saudara, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yang artinya adalah kita bebas meminta kepada Tuhan dalam doa kita. Kita minta kiranya Tuhan memberkati hidup kita dengan harta yang berlimpah-limpah, silakan. Kita minta kiranya Tuhan melindungi kita dari mara bahaya, silakan. Kita minta umur yang panjang, silakan. Tuhan tidak pernah membatasi kita dalam hal meminta. Tapi yang perlu kita pahami adalah doa kita itu dikabulkan atau tidak, semua terserah kepada Tuhan. Lalu kalau Tuhan mengabulkan tidak sesuai dengan keinginanku, itu bagaimana, pendeta? Saudara-saudara, Yabes pun ketika berdoa dia katakan, kiranya Tuhan memberkati aku. Kiranya Tuhan memberkati aku. Jadi kalau Tuhan tidak memberkati, apakah Yabes berhak untuk marah dan menentang keputusan Tuhan? Tidak. Karena sekali lagi, kita bebas untuk meminta. Apapun itu, mintalah sama Tuhan dalam doamu. Dan kita wajib percaya bahwa kita akan menerimanya. Apa yang kita terima, itu terserah kepada Tuhan. Loh, nggak bisa begitu, pendeta. Kan Tuhan sudah bilang, apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Maka kalau begitu, ya aku harus menerimanya sesuai dengan yang kudoakan. Saudara-saudara, jalan berpikir kita harus benar dulu. Jalan berpikir kita harus benar dulu. Yabes juga ketika berdoa dia katakan, kiranya atau semoga, kiranya atau semoga Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Ya nggak apa-apa kalau Yabes bilang kiranya Tuhan memberkati aku melimpah-limpah.
gak apa-apa. Tapi yang menentukan tetap adalah Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita mau minta apapun sama Tuhan dalam doa kita silakan. Karena kalau kita masih mau meminta kepada Tuhan dalam doa kita, itu baik. Artinya kita masih ingat Tuhan. Kita masih ingat untuk berdoa. Tapi kalau kita sudah tidak lagi ingat meminta kepada Tuhan, itu yang perlu dipertanyakan. Apakah kita masih percaya kepada Tuhan Yesus? Atau jangan-jangan kita sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus? Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bermohon kiranya hari ini menjadi hari yang lebih baik dibanding hari yang lalu. Segala kesusahan kami, segala penderitaan yang kami alami, Tuhan, biarlah itu semua boleh berganti menjadi sukacita dan kebahagiaan. Tolonglah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.